Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah manajemen yang berjudul Analisis Pelaksanaan Standar Pengendalian di suatu organisasi dalam pengaruh sistem asumsi dan terhadap kedisiplinan kerja. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri beserta memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Rizmi Aldelia dengan NIM 6425039. Yang kedua ada Nasrata Jali El Ain dengan NIM 6425024. Yang ketiga ada Ilma Fatima dengan NIM 6425012. Yang ketiga ada Nova Maria Ulfa dengan NIM 642511874. Dan yang terakhir ada Zahra Salsabila dengan NIM 642500126. Latar belakang kedisiplinan kerja, kehadiran dan ketepatan waktu adalah elemen fundamental bagi produktivitas organisasi. Peran absensi, sistem pencatatan kehadiran adalah alat utama pengawasan disiplin yang berevolusi dari metode manual ke sistem digital modern, sidik jari aplikasi mobile. Hasil studi kasus awal, perusahaan manufaktur kecil mengalami penurunan keterlambatan signifikan dari 15% ke 8% setelah beralih ke sistem absensi digital. Rumusan masalah, bagaimana kehadiran berdampak pada disiplin kerja pegawai? Dapatkah penerapan sistem kehadiran digital meningkatkan kedisiplinan waktu dan mengurangi ketidakhadiran yang tidak sah? Metodologi dan KPI, pendekatan Problem Based Learning (PBL) untuk mengidentifikasi isu berdasarkan data nyata, menganalisis akar masalah, dan merancang solusi aplikatif. Alat analisis yang digunakan, metode 5, why, dan diagram sebab akibat, Fishbone, tingkat kedisiplinan kerja TKD, persentase kehadiran pegawai TKD sama dengan kehadiran dibagi hari dikali 100. Target sama dengan minimal 95%, tingkat absensi tidak diterima TATS, persentase absensi tidak sah. Target minimal 5%, sebenarnya target untuk TATS biasanya adalah maksimal. Asumsi target yang dimaksud adalah maksimal 5% berdasarkan konteks analisis GAP, namun mengikuti target di dokumen. Ini adalah perbandingan hasil data manual versus digital. Kesimpulan dari data tabel berikut yang tadi adalah peningkatan TKD, terdapat peningkatan signifikan pada TKD dari 85% menjadi 92%, menunjukkan bahwa sistem digital mendorong kehadiran yang lebih baik. Kedua, penurunan absensi tidak sah TATS mengalami penurunan drastis dari 12% menjadi hanya 2% yang mengindikasi bahwa sistem baru berhasil mengurangi ketidakhadiran yang tidak berizin. Ketiga, efisiensi waktu. Rata-rata waktu keterlambatan pegawai berkurang hampir setengahnya dari 15 menit menjadi 8 menit. Keempat, meningkatkan moral. Kepuasan karyawan juga meningkat secara substansial dari 6,5 jadi 8,2, menunjukkan penerimaan positif terhadap sistem baru yang dianggap lebih adil dan transparan. Analisis gap atau akar masalah. Gap TKD atau 92% masih di bawah target 95%. Absensi tidak diterima 2% lebih rendah dari target 5%, perlu peninjauan target, namun fokus pada gap TKD. 3. Tingkat keterlambatan dan kepuasan belum optimal. Ada akar masalah utama atau menggunakan 5 why. Ialah kurangnya investasi dalam teknologi pelatihan dan penyesuaian kebijakan. Ada juga penyebab detail atau tulang ikan manusia, kurangnya pelatihan, tingkat kepuasan rendah, mesin, sistem manual atau lama, tidak real time. Metode, tidak adanya integrasi kebijakan kerja hybrid, atau material anggaran terbatas untuk teknologi baru. Rencana tindakan atau indikator keberhasilan. 1. Ada rencana tindakan
Pembaruan sistem absensi, implementasi sistem absensi yang modern, efektif, dan praktis. Ada pelatihan karyawan dan memberikan pelatihan intensif. Penyesuaian kebijakan hybrid, mengintegrasikan kebijakan kerja hybrid. Yang kedua, ada indikator keberhasilan, yaitu peningkatan TKD atau mencapai target 95% atau lebih. Penurunan absensi tidak sah, penurunan waktu keterlambatan, atau juga peningkatan kepuasan karyawan. Dampak yang diharapkan, dampak implementasi kualitas, peningkatan akurasi data, dan pengurangan kesalahan, waktu proses absensi lebih singkat dan efisien, biaya investasi awal besar, namun mengurangi pengeluaran karena ketidakhadiran. Kepatuhan, sistem sesuai standar mendukung peningkatan produktivitas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, absensi digital terbukti meningkatkan disiplin kerja dan menekan ketidakhadiran yang tidak sah secara efektif. Teknologi mendukung stabilitas perusahaan dan berpotensi meningkatkan kepuasan kerja, mengatasi tantangan awal implementasi. Saran, organisasi implementasikan sistem bertahap, libatkan dan edukasi karyawan, serta melakukan evaluasi kinerja rutin. Studi lanjutan diperlukan penelitian pada skala lebih besar atau sektor atau periode waktu untuk validasi universal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.